Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Saya Yoga Nuari, selaku tutor Bahasa Indonesia di PKBM Bina Pandu Mandiri. Tentunya kalian pernah mendengar ya, ada seorang profesor. Ya, kita suka membayangkan profesor itu identik dengan menggunakan jas berwarna putih, ya, kepala botak, atau mungkin rambutnya hanya di bagian belakang saja dengan warnanya yang putih dan acak-acakan. Ya, kita biasanya dalam televisi tergambarkan seorang profesor seperti itu. Ya, dia suka meneliti atau bereksperimen ya tentang sains dan sebagainya. Nah, tentunya kalian pernah membayangkan hal itu ya. Tapi pernah tidak kalian melakukan eksperimen, percobaan terhadap sesuatu atau membuat sesuatu? Pernah nggak? Nah, di materi kali ini kita akan membahas sebuah teks ya yang berjudul teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Simak selengkapnya. Teks laporan percobaan adalah teks yang menyajikan informasi mengenai hasil percobaan yang diperoleh melalui percobaan dan analisis yang sistematis dengan apa adanya. Jadi, teks laporan percobaan ini adalah menyajikan laporannya ya, laporan hasil eksperimen. Jadi kalian misalnya setelah melakukan sebuah eksperimen atau percobaan, ya, hasil dari percobaan tersebut dilaporkan dengan teks ini, teks laporan percobaan. Hasilnya bagaimana? Kalian laporkan dengan bentuk teks laporan percobaan. Tentunya dilaporkan secara apa adanya. Adapun ciri-ciri dari teks laporan percobaan, di antaranya ada objektif. Artinya informasi yang disampaikan berdasarkan hal yang diperoleh melalui percobaan. Ya, jadi ini sama dengan yang tadi. Ini apa adanya. Ya, hasilnya tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, bahkan kalau misalnya percobaannya gagal, itu harus disebutkan. Ya, misalnya percobaannya ternyata gagal, ya harus disebutkan. Ya, kalau misalnya gagal, misalnya berhasil, kalian bisa menyebutkan itu hasil atau mungkin mencapai tujuan. Ya, jadi dalam tes laporan percobaan itu dilaporkan apa adanya, objektif, tidak ada yang diada-ada, tidak ada yang dikarang ya tentunya. Yang kedua ada fakta, ya, artinya tidak berdasarkan dugaan yang belum terbukti, ya, karena ini merupakan laporan percobaan, artinya percobaannya sudah dilakukan dan sudah mengetahui hasilnya, tinggal melaporkan saja. Tentunya dalam teks ini tidak ada yang namanya hipotesis atau praduga atau dugaan, tidak ada, tapi sudah berupa hal yang nyata. Ya, tidak ada seperti yang tadi ya, yang ditutup-tutupi atau mungkin yang diada-ada. Ya. Jadi yang dilaporkan dalam teks ini hal yang bersifat fakta. Ya, tidak ada yang diada-ada atau mungkin yang dikarang. Ya, atau mungkin tidak ada hipotesis karena sudah dilakukan dan terbukti hasilnya seperti apa. Ya. Dan yang ketiga adalah komprehensif, lengkap. Ya. Dalam teks ini tentunya akan diterangkan atau disajikan bagian-bagian dari objek yang ditelitinya secara lengkap ya, dimulai dari awal proses hingga akhirnya, hasilnya bagaimana, dijelaskan secara komprehensif, secara lengkap, sehingga
hasilnya itu memang diyakini kebenarannya atau bisa dipercaya, ya. Jadi ciri-ciri teks laporan percobaan ada 3, ada objektif, ada fakta, dan komprehensif atau lengkap. Adapun struktur teks laporan percobaan, ya, menurut Kemdikbud itu ada pernyataan umum dan uraian. Ya, pernyataan umum ini terdiri dari klasifikasi dan pernyataan. Ya, yang diutarakannya dalam pernyataan umum ini adalah hal-hal yang bersifat umum, ya, informasi-informasi yang bersifat umum dari objek yang diuji cobakan. Contohnya seperti alam, tumbuhan, suatu alat, dan lain sebagainya. Tentunya dibahas secara umum. Yang kedua ada uraian. Dalam uraian ini menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci. Ya, dari yang tadi umum ini dijelaskan kembali secara rinci, bagian per bagian. Ya, bagaimana kalau misalnya tentang hewan, kalian menjelaskan bagaimana ciri fisiknya, ya, apa makanannya, kebiasaannya bagaimana, perilakunya bagaimana, habitatnya di mana, misalnya seperti itu. Adapun struktur teks percobaan model yang lain, ya, itu ada agak berbeda dengan struktur yang tadi, ya. Jadi intinya tergantung dari jenis objeknya, ya, jenis teksnya, teks laporan percobaan seperti apa. Ada perbedaan, ya, untuk yang jenis yang ini, ya. Nanti mungkin dijelaskan secara lebih lanjut setelah ini, ya. Untuk jenis yang ini struktur teksnya ada 5. Pertama ada tujuan, ya, jadi apa maksudnya untuk membuat percobaan ini, untuk apa, ada alat dan bahan, jadi alat dan bahan yang digunakannya apa saja, terus ada langkah-langkah proses pembuatannya, dan selanjutnya ada hasil. Setelah proses tersebut hasilnya bagaimana, dan simpulan terakhir yang menyimpulkan keseluruhan dari kegiatan tersebut, hasil dari kegiatan tersebut hasilnya bagaimana dan dapat disimpulkan. Ya, itu untuk struktur model yang kedua. Nah, setelah dijelaskan tadi, ya, struktur teks laporan percobaan, ya, ini ada jenis teks laporan percobaan atau model teks laporan percobaan. Ini masih ada sangkut pautnya dengan yang tadi. Model pertama adalah model laporan percobaan makalah. Ya, model percobaan makalah ini bisa dikatakan berupa karya ilmiah. Biasanya karya ilmiah ini kita temukan di pelajaran setara SMA, ya, biasanya setara SMA, SMP jarang, ya. Di SMA, bahkan mungkin nanti kalau kalian masuk ke perkuliahan, ya, biasanya banyak sekali tugas-tugas yang berupa makalah. Strukturnya itu ada beberapa, yaitu ada tujuan, kajian teori, alat dan bahan, prosedur atau cara kerja, hasil pengamatan, pembahasan, simpulan, dan terakhir daftar pustaka. Ya, ini laporan percobaan makalah, biasanya berupa karya ilmiah. Yang kedua, model laporan percobaan sederhana. Ya, model laporan sederhana ini memiliki struktur yang sederhana karena memang berupa laporan yang objeknya sederhana, ya, yang dilaporkannya. Biasanya berupa laporan observasi. Ya, uraian strukturnya seperti yang tadi disebutkan di struktur yang pertama, itu ada pernyataan umum dan uraian. Ya. Yang tadi yang pertama itu termasuk pada model yang kedua, ya, percobaan sederhana. Dan model yang ketiga adalah model laporan percobaan pengembangan atau pembuatan. Ya. Misalnya kalian sedang
membuat percobaan sesuatu ya, membuat suatu objek ya, kalian bisa menggunakan model yang ini, yang ketiga, dengan struktur yang digunakan di model ini ya. Model ini menggunakan struktur yang kedua tadi ya, ada yang 5 itu ya, ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan simpulan ya. Jadi model yang ketiga ini menggunakan struktur yang kedua yang tadi dijelaskan di awal ya. Itu adalah jenis tes laporan percobaan ya. Ada percobaan makalah berupa karya ilmiah, ada percobaan sederhana berupa laporan observasi ya, yang sifatnya sederhana ya, tidak banyak struktur, dan yang ketiga adalah percobaan pengembangan atau pembuatan sesuatu ya, bisa berupa sains atau mungkin kayak pembuatan makanan atau mungkin pembuatan sebuah karya juga bisa di sini. Selanjutnya ada ciri kebahasaan tes laporan percobaan. Yang pertama adalah memperkenalkan kata aspek umum atau kelompok. Ya, dalam yang pertama ini ada kata aspek umum. Ya. Misalnya kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2 itu merupakan kata aspek umum atau yang bersifat umum. Karena kendaraan roda 2 ada yang namanya kata aspek khusus atau mungkin ada yang lebih khususnya lagi, yaitu motor, sepeda. Itu merupakan aspek khusus. Artinya motor dan sepeda ini adalah bagian dari kendaraan roda 2. Jadi kendaraan roda 2 ini kata ini adalah bersifatnya masih umum. Contoh yang lain, ya, makhluk hidup. Makhluk hidup adalah kata aspek umum, ya, karena itu masih memiliki jangkauan yang luas, ya, dan memiliki turunannya atau mungkin jenisnya. Ya, kata aspek khusus dari makhluk hidup ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Itu yang dikhususkan ya dibanding makhluk hidup, karena manusia, hewan, dan tumbuhan itu bagian dari makhluk hidup. Ya, contohnya seperti itu. Yang kedua, banyak memakai kata tugas hubungan logis seperti maka, ketika, ya, dan lain sebagainya. Ya, ada dalam laporan percobaan menggunakan maka, ketika. Itu kadang-kadang untuk digunakan untuk sebab akibat, untuk penyimpulan, ya, biasanya menggunakan kata-kata ini. Ya. Yang ketiga, menggunakan kata tugas untuk menjaga tulisan koheren. Ya. Ada beberapa kata tugas ya supaya kalimat-kalimatnya atau tiap paragrafnya terpadu ya, atau saling berkesinambungan ya, tidak berbeda pembahasannya tapi satu kesatuan ya, itu yang dimaksud dengan koheren. Selanjutnya banyak menggunakan kata aktif atau kalimat aktif ya. Kalimat aktif dan kata kerja aktif ini mungkin saling berhubungan ya. Biasanya dicirikan dengan imbuhan me ya pada kata kerjanya, misalnya memakan, mengantisipasi, melaksanakan. Itu adalah kalimat aktif dengan menggunakan kata kerja aktif. Selanjutnya ada terdapat kalimat yang menjabarkan urutan kegiatan. Biasanya untuk poin yang ini terdapat pada poin langkah-langkah. Ya. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Menjabarkan urutan kegiatan. Ya. Misalnya pertama, masukkan gula ke dalam wajan. Kedua, masukkan air ke dalam wajan. Tiga, aduk hingga merata. Contohnya seperti itu ya. Itu ada urutan kegiatan. Selanjutnya lebih banyak menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan dengan kata ganti orang. Karena memang tes laporan percobaan ini objek ya menjadi titik fokusnya, bukan manusia, bukan si penulisnya. Otomatis
yang digunakan dalam teks tersebut itu fokus pada objeknya atau benda yang sedang ditelitinya, bukan manusianya. Ya, jadi memang sangat sedikit sekali menggunakan kata ganti orang seperti saya, kamu, dia. Ya. Bahkan yang saya baca sih hampir tidak ada kata itu. Ya, bahkan mungkin bisa dikatakan tidak ada. Ya. Ya, dominannya adalah kata benda sesuai dengan objek yang ditelitinya. Ya, selanjutnya beberapa model laporan menggunakan istilah teknis. Ya, karena laporan percobaan ini ilmiah, ya, karena kan suatu penelitian ya, tentunya menggunakan kata-kata teknis atau istilah teknis dari bidang keilmuan tertentu. Misalnya, kalau yang diteliti tentang ilmu bahasa, tentunya yang istilah-istilah yang muncul, istilah teknis yang muncul dalam teks tersebut adalah istilah-istilah kebahasaan. Contohnya fonem, morfem, ya, kata, sukata, klausa, frasa, wacana, dan sebagainya. Ya, kalau istilah-istilah tentang geologi, ilmu bumi, bukan ada vulkanik, tektonik, sedimen, dan sebagainya. Jadi ada istilah-istilah teknis bidang tertentu ya sesuai dengan objek yang ditelitinya. Itu termasuk bidang apa. Dan terakhir, beberapa model laporan disertai diagram, peta, foto, dan sebagainya. Ya, untuk laporan datanya biar lebih lengkap, ya, atau detail, itu lebih bagus menggunakan atau disertai diagram atau foto atau peta, ya, supaya hasilnya lebih komprehensif, lebih lengkap, dan juga mungkin menambah value ya, atau mungkin menambah daya jual dari laporan percobaan tersebut supaya orang makin percaya dengan data yang disajikan. Itu adalah ciri-ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Nah, ini ada contoh laporan percobaan tentang percobaan penghantaran energi listrik. Silahkan boleh dibaca. Kalaupun waktunya kurang lama, silahkan boleh sambil di pause juga. Ya, demikian materi kali ini mengenai teks laporan percobaan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mungkin di antara kalian dapat terinspirasi atau menggugah kalian supaya kalian bisa mencoba ya untuk bereksperimen atau meneliti sesuatu. Ya, supaya kalian bisa belajar membuat sesuatu. Ya, tetap semangat untuk belajar, jangan putus asa, ingat masa depan kalian masih panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.